jangan nanti bacaan ayat itu langsung jadi bersambung dan takbir rukuk. Saya sering juga mendengar imam seperti itu. Apa? Misalnya dia bersambung ini. Ya, kita ambil contoh dia baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar. Nah, kalau kita lihat hadis yang sabit yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dipandang sebagai ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi sahih dan maknanya, dari sisi sanad dan maknanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasqutu qalilan. Nabi diam sejenak qabla an yarka'a, sebelum rukuk. Walaupun kita tidak menemukan ukuran diam itu berapa lama. Jadi tidak ada petunjuk diamnya berapa lama. Karena itu Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mentakdirkan adalah annaha biqadri ma yarji'un nafsu lil qari. Kadarnya kira-kira balirnya orang nak membaca. Tahu balik? Lahabi aku tadi bang. Nah, malu dia balik. Asa itulah kira-kira dia berhenti, dia disambungkan. Nah, ini baca. Ulah kan? Ketika dibaca tadi langsung wabil akhirati yuqinun Allah. Nah, yuqinun. Hanya bi'amuk Allahu Akbar. Nah, itulah sunnah Nabi SAW ketika menjadi imam, kana yasqutu qalilan, beliau berhenti diam sejenak qabla an yarka'a, sebelum rukuk. Wa dhahaba Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berpendapat annaha, diam itu kadarnya kira-kira seberapa? Kira-kira yarji'un nafsu lil qari. Seorang qari menarik balik nafasnya. Dia nafas telah habis dari keluar, dia tarik balik, nah kemudian baru itu kadar minimal. Nah karena itu sebagian para imam kita yang kadang di dalam prakteknya menyambungkan bacaan qiraah surat dengan takbir untuk rukuk, itu khilaf sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah karena itu siapa saja yang menjadi imam atau kita yang salat, maka setelah membaca ayat kan, walaupun ayatnya qul jangan terkajaban apa hendak minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Sudah ayatnya singkat, bacaannya banyak nan talipik. Nah itu sudah itu langsung saja rukuk tanpa mangok dulu. Itu orang kapai kamar saja. Jadi adab salat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surah, beliau diam sejenak. Nah, itulah yang ditakdirkan oleh ulama, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu ma yarji'u qadra ma yarji'u an-nafsu lil qari, yaitu seorang qari setelah membaca mambi amoknya baru kemudian Allahu Akbar. Selesai tentang qiyam, kemudian qiraatul Fatihah dan qiraatul surah. Nah sekarang kita pindah ke rukun berikutnya,
yaitu ar-ruku' wal i'tidal. Jadi kita bicara sekarang tentang ruku' dan i'tidal. Hukum dari ruku' adalah rukun min arkanus shalah bi ittifaqil fuqaha. Ruku' itu adalah salah satu dari rukun salat. Apa maknanya kalau dikatakan dia salah satu rukun? Fa in tarakahu jahilan aw nasiyan. Jika orang yang salat meninggalkan rukuk baik karena tidak tahu dia, tidak tahu maksud rukuk dalam salat langsung sujud. Misalnya, atau terlupa. Kedua-duanya kalau terjadi, apa hukum salatnya? Batal. Jadi jangan main sujud sahwi di belakang nanti. Sujud sahwi tidak menutupi rukun yang tertinggal. Perlu diingat. Artinya kalau seseorang tidak melakukan rukuk dalam salatnya, apakah dikarenakan dia tidak tahu, mencukupi pengetahuan untuk salat, atau dia terlupa, maka hukum salatnya adalah batal. Batalat salat. Apa dalil? Apa alasan ulama menjadikan bahwa rukuk itu adalah salat? Jadi ada ayat rukuk di samping qiyam, di samping sujud adalah hayat kondisi salat yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Qiyam qumu lillahi qanitin, ar-ruku' warka'u ma'ar raki'in, sujud wasjud waqtarib. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Tadi ayat yang kita baca ditambah surat Al-Hajj ayat 77 juga, irka'u wasjud, rukuklah dan sujudlah. Artinya posisi salat ini ma'mur biha, diperintahkan untuk melakukannya di dalam Al-Quran. Jadi dalil pertamanya adalah Al-Quran. Nah kemudian datang sunnah. Sunnah datang dalam dua bentuk. Yang pertama datang sebagai muakkidah, sebagai penguat perintah Al-Quranul Karim, seperti dalam hadis yang masyhur. Seseorang yang tersalah melakukan salat, dari awal membicarakan fikih salat saya sudah sebutkan hadis itu. Seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian salat, selesai salat dia datang ke Nabi mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya tapi berkata, irji', engkau kembali, innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi. Dia ulang salatnya. Setelah itu dia datang ke Nabi. Nabi SAW kembali mengatakan, irji', ulang balik, kembali, engkau belum lagi salat. Sampai 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali itu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la uhsinu ghairaha. Ya Rasulullah, saya tidak pandai lagi melakukan yang lebih baik dari ini. Kau nak nampak yang hebat, nampak yang elok, nampak yang santai, bisa aku kerja. Nah, berartilah nyasaran pokok padang. Dia nak lebih dari itu kepandaian. Nah, jadi hari ini lagi. Nah, orang awak kan sekali orang salah akan hari. Nabi dah 3 kali tak belok. Nah, setelah 3 kali tidak mampu, akhirnya dia katakan, tak ada yang lebih dari ini, tak bisa lagi saya perbuat. Nah, kata Nabi, kalau begitu diberikan nasihat oleh Rasul. Nah, idza qumta ila shalah, engkau nak bersalat, nak melakukan salat, kemudian istaqbilil qiblah, menghadaplah engkau ke kiblat, kemudian takbir, kemudian bertakbir. Nah, di dalam petunjuk Rasul itu ada kalimat tsummarka'. Jadi setelah kalimat waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah Al-Qur'an yang dapat olehmu. Kemudian apa? Nah, kan ini yang dijadikan alasan oleh mazhab Hanafi, tanda Al-Fatihah tidak rukun. Kenapa? Nabi tidak menyuruh baca Al-Fatihah, tapi bacalah ayat yang dapat. Tapi saya tidak sependapat dengan pandangan Hanafiyah. Saya lebih cenderung kepada fuqaha yang lain yang mengatakan, jumhur ulama yang mengatakan Al-Fatihah
Al-Fatihah rukun. Tanpa Al-Fatihah salat batal dengan berbagai macam kaifiat yang setelah kita jelaskan. Kenapa? Karena tampak orang ini baru belajar sholatnya. Jadi kalau baru belajar sholat sekali itu atau beberapa kali do nampak dia itu pas sholat baca Al-Fatihah tak mungkin. Jadi kalau dalam bahasa mungkin mu'allaq membaca Bismillah dan nurul. Nah karena itu tidak bisa menjadi dalil tentang apa? Tentang Al-Fatihah. Tetapi ada di dalam petunjuk itu Nabi katakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai tumakninah dalam keadaan rukuk. Dan tumakninahlah engkau dalam rukuk. Makanya kalau kita baca kitab fikih salat, mereka sebutkan rukun salat itu di antara rukuk dengan tumakninah. Jadi tidak tepat kalau kemudian orang rukuk tanpa tumakninah. Nah, apa kadar minimal dari rukuk? Al-qadrul mujzi. Dengan kadar minimal itu dianggap sudah dipandang sah rukuknya. So kalau rukuknya tidak sah, akibatnya apa? Salatnya batal. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi setiap rukun itu penuhi syaratnya. Makanya ketika kita membicarakan Al-Fatihah, jangan kurangi Al-Fatihah itu satu surat, satu kata pun. Bahkan kalau terjadi pergeseran bacaan yang berakibat berubahnya makna, berarti bacaan Al-Fatihahnya tidak memenuhi syarat. Kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak memenuhi syarat, berarti salah satu rukun dari salat yang tidak terpenuhi. Kalau salah satu rukun tidak terpenuhi, akibatnya salat tersebut batal. Yang perlu diingat. Nah, begitu juga rukuk. Apa kadar rukuk minimal? Kalau dia lakukan seperti itu secara minimal, dia adalah telah memenuhi tuntutan rukuk di dalam salat. Syarat minimalnya ayyan haniyah bihaitsu tasilu yadahu ila rukbatain. Ayyan haniyah, di mana seseorang itu membungkuk sampai kapan? Sampai bagaimana bungkuknya? Sampai kedua tangannya menyentuh kedua lututnya. Perhatikan. Jadi nanti rukuk yang baik itu nanti kita sampai ke sana. Apakah begini atau begini? Nanti di dalam pendapat yang kuat adalah farij. Jadi bukan begini, tetapi adalah merenggangkan jari jemaah. Mana yang akan dipegang dalam rukuk? Bukan tulang kariang. Saya sering perhatikan. Tulang kariang jangkaunya sangkonyo olahraga SKJ zaman dulu. Jadi kadar al-mujzi, kadar yang memenuhi standar, baru itu dikatakan rukuk yang telah memenuhi ketentuan rukuk yang menjadi rukun di dalam salat adalah di mana ayyan haniyah, seseorang membungkuk dan telapak tangannya sampai kedua lututnya. Jadi kedua lutut. Jadi bukan sini. Kedua lutut. Nah, kalau sudah sampai kepada kedua lututnya, berarti dia telah memenuhi standar minimal dari rukuk yang dituntut di dalam salat. Tapi kalau ada orang mereka Allah tidak sampai ke lututnya, berarti dia tidak memenuhi ketentuan minimal. Kalau tidak dia penuhi, berarti akibatnya apa? Akibatnya rukuknya tidak sah. Dan kalau rukuk tidak sah, akibatnya adalah salatnya batal. Nah, jadi wal qadrul mujzi, qadar yang memenuhi tuntunan syariat. Minar rukuk, dalam rukuk adalah apa? Ayat haniyah, hendaklah seseorang yang salat itu membungkuk bihaitsu tasilu yadah, di mana kira-kira sampai kedua tangan. Kedua tangan yang maksud adalah kaffah.
kedua telapak tangannya ini. Kedua telapak tangannya sampai ila rukbatayhi, kepada kedua lututnya. Fa in lam yasil ila hadzal haddi fa inna ar-ruku'a batilun. Kalau tidak sampai kedua tangannya ke batas tadi dalam ketentuan seperti itu, maka rukuknya batil. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kadar minimal dari kewajiban dalam rukuk tersebut. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. Nah, bagaimana posisinya? Al-masyru', yang disyariatkan bentuk rukuk itu adalah tamkinul yad min ar-rukbah, menempatkan dua telapak tangan itu ke atas kedua lutut. Bagaimana caranya memposisikannya itu? Ada dua cara. Yang pertama al-qabd, yang kedua tafrijul asabi'. Jadi ada dua di dalam hadis cara rukuk, bagaimana posisikan. Yang pertama al-qabd, menggenggam. Yang kedua tafrijul asabi', merenggangkan kedua jari. Merenggangkan jari jemari kedua tangan. Jadi bukan begini. Jadi supaya terpakai kedua riwayat hadis, maka posisinya adalah renggangkan jari jemari dan genggam lutut tersebut. Jadi digenggam. Jadi kaifiat salat atau kaifiat rukuk dalam salat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama al-qabdu. Al-qabdu itu maknanya menggenggam. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, di mana Nabi kana yaqbidu ala rukbatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam kedua lutut beliau. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, ini hadis ini namanya hadis Abu Humaid. Hadis ini hadis masyhur sebenarnya. Abu Humaid ini menunjukkan bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat yang lain. Ana u'allimukum, berani Abu Humaid. Saya ajarkan kamu sekalian salat bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat saya ajarkan kamu sekalian, kata Abu Humaid. Nah, di dalam hadis Abu Humaid itu dikatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Rasulullah kalau rukuk, beliau letakkan telapak tangan beliau di atas kedua lutut beliau, seolah-olah beliau menggenggam. Jadi menggenggam tadi jangan sampai sakit lutut digenggam. Padahal sesudah balik dari Al-Hakim lalu bentuk solat sampai menggigil macam itu enggak. Jadi dalam hadis itu seolah-olah beliau qabidun. Jadi menggenggamnya maknanya tidak diluruskan. Ya, kan ada orang yang begini. Lurus, tetapi seperti menggenggam. Itu yang pertama. Hadis Abu Humaid tersebut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yaqbidu ala rukbatayhi, menggenggam. Dalam hadis Abu Humaid dikatakan ka'annahu qabidun 'alaihima, seolah-olah beliau menggenggam kedua lutut beliau. Nah, kemudian kaifiat yang kedua adalah tafrijul asabi', yaitu merenggangkan jari jemari. Jadi ketika rukuk, di saat menggenggam itu jari jemari tidak merapat, tapi merenggang. Ini berdasarkan kepada hadis Abu Mas'ud Al-Ansari,
Hadis ini ada dalam riwayat Imam Ahmad. Di situ dikatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, farwaja baina asabi'i. Beliau renggangkan jari-jari jemari beliau. Jari jemari beliau. Dia mengatakan hadis itu dhaif, tetapi ada syahid, ada yang menguatkan hadis lain, hadis Wa'il bin Hujr namanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'i wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Jadi kalau Nabi itu rukuk, beliau renggangkan jari jemari beliau. Tapi apabila beliau sujud, beliau rapatkan jari jemari beliau. Perhatikan, orang salat acuk terbalik tu. Ketika rukuk nyerapean, ketika sujud direnggang. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau rukuk farraja. Ketika rukuk beliau renggangkan jari jemari beliau, dan apabila sujud beliau rapatkan jari jemari beliau. Ya. Jadi banyak orang yang aneh. Dalam solat itu disuruh lin, yaitu lenturkan bahu kamu. Ada orang nampak awak solat dekatnya, bentuk orang ke naik ke pertarungan MMA juga. Tidak, kita kalau solat itu layyinu. Jadi lembutkan bahu kita, tangan kita ini. Jadi jangan model ituan. Sakit orang di situ di sebelah. Banyak orang kalau dia sujud nyokambang ketiaknya sehari-hari, yang mesti bisa dua tampik sujud dia nyuci surah. Nah, itu berlebih-lebihan dulu namanya. Karena banyak di dalam, kalau perhatikan solat, banyak hal-hal yang perlu sebenarnya untuk diperbaiki. Termasuklah tadi, termasuk juga sujud yang dibenci misalnya, iftirash, seperti hewan duduk dan berbagai macam. Nantilah kita sampai ke sana. Kita bicara rukuk dahulu. Jadi, idza raka'a farraja baina asabi'i, itu riwayat yang dinukilkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, terkuat oleh Wa'il bin Hujr, dan juga ada hadis Abdullah bin Umar. Nah, di mana ada yang datang, itu hadis tentang fadailul haji, tentang keutamaan haji. Tetapi di situ ada orang yang datang bertanya, kemudian datang lagi bertanya, apa kata Nabi? Qad sabaqal ansari, orang Ansar tadi telah mendahului engkau. Nah, kata orang Ansar, ya Rasulullah, innahu gharib, dia orang jauh, orang asing. Lil gharib alaina haqqa, orang asing ada hak atas kita, kita muliakan dia, biarlah dia dahulu. Nah, begitu sahabat saling mengalah satu sama lain. Ya, awak tidak, pokoknya awak nomor satu, awak dulu cari kita. Sahabat tidak, ini orang asing Rasul. Dia mungkin tergesa, mungkin oleh orang situ atau dua lainnya. Akhirnya ditanya, apa kata Nabi? Apakah saya akan jawab saja pertanyaan engkau langsung, atau engkau bertanya dahulu baru saya jawab? Nah, kata orang itu, bantu jibu ya Rasul, jawab saja ya Rasul. Bukankah engkau datang? Nah, itu ditanyakan, engkau datang tentang salat, bagaimana sujud rukuk. Nah, di situ dikatakan, fa idza raka'ata, apabila engkau rukuk, maka fadha' rahataika. Jadi letakkan rahataika. Raha itu apa makna raha? Raha itu adalah telapak tangan kita yang putih. Dha' rahataika, letakkanlah rahataika, dua telapak tangan, ini raha. Perlu diingat, memahami hadis, bahasa Arab itu lebih terperinci dari bahasa kita. Karena itu tidak ada bahasa manapun yang bisa menandingi bahasa Arab. Dari dulu
jumlah kosakatanya, mufradatnya, bahasa Arab kaya. Bahasa Arab itu kaya sekali. Cuma terkadang ketika kita membaca terjemahan Al-Quran, bagi kita sama saja karena bahasa kita tidak cukup. Makanya contoh taubat, apakah sama dengan inabah? Taubah, inabah, iyabah tidak sama. Walaupun nanti di dalam bahasa kita sering katakan itu mana artinya taubat itu. Sebenarnya tidak. Nah, para ulama akan mengkaji, menelusuri apa makna dari taubat. Taubat sama kembali kepada Allah. Ya, inabah itu qalbun munib, kembali kepada Allah juga. Awwab, kembali kepada Allah juga. Tetapi penggunaannya, isti'mal, penggunaan dari kata-kata itu di dalam nas, baik dalam Al-Quran dan Sunnah, memberikan makna yang berbeda. Nah itu yang dipelajari oleh para ulama. Apa makna taubah? Di antaranya mereka kata taubah itu adalah orang yang kembali kepada Allah, tersadar atau menyesal atas perbuatan yang lalu, tapi karena takut dengan hukuman dari perbuatan maksiat. Itu taubat namanya tuh. Takut masuk neraka, takut baban dosa, takut iko, dan berbagai macam. Jadi orang yang kembali kepada Allah menyadari kekeliruannya karena ketakutan akan akibat dari perbuatan itu adalah at-taibun. Itu taibun, orang taubat namanya. Nah, sedangkan munib, anaba, yang juga diartikan taubat juga oleh sebagian kita, inabah itu maknanya adalah orang yang menyesal, orang yang keliru, dia sadar, dia telah bersalah, dia dibuat bermaksiat, tetapi dia kembali kepada Allah bukan karena takut saja, tetapi karena apa? Karena cinta, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala besar. Jadi lebih tinggi tingkat inabah dibandingkan taubat. Nah, apabila orang itu bukan sekali dua kali, taubat itu seperti menjadi kebutuhannya setiap waktu. Nah, itu dinamakan awwab. Itu makanya Nabi, orang kan sering bertanya, Nabi tidak apa dosa, tapi kok meminta ampun lebih 70 kali sehari semalam. Bahkan dalam satu riwayat lebih 100 kali. Kenapa? Karena taubat itu menjadi apa? Menjadi suatu kebutuhan, kenyamanan, tenang batin orang ketika bisa rujuk terus. Itu awwab namanya. Para Nabi sering disebut awwab. Nah, itu bedanya. Nah, jadi ketika kita bicara hadis tadi, rahatain maknanya bukan telapak tangan ini, tetapi hanya bagian yang putih ini saja. Kalau kedua-duanya, punggung tangan dengan telapak tangan, dalam bahasa Arab disebut dengan kafur namanya. Nah, itu makanya ketika pergi umrah, pergi haji, saya sering ingatkan jamaah haji jadi tunjuk punggung tangan, saraf tangan bolong tu. Seorang kalau dalam keadaan berumrah itu harus terbuka dua bahagian yang wanita ya, dua bahagian dari anggota tubuhnya. Yang pertama wajahnya, yang kedua telapak tangan. Telapak tangan yang maksud mana? Punggung tangan dengan bagian depan ini. Cuma bahasa kita tidak ada, itu masalahnya. Nah, seharusnya kalau diterjemahkan kafun itu adalah punggung tangan dan telapak tangan. Nah, itu pasnya terjemahnya. Nah, kalau telapak tangan saja dalam bahasa Arab adalah rahatain, dua telapak tangan ini. Nah, di dalam hadis ruku itu jelas ada hadis dari Rifa'ah bin Rafi'. Di situ dinukilkan ada juga hadis Abdullah bin Abbas, dan juga tadi saya katakan ada dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW tegas mengatakan, wa idza raka'ta
Fadha' rahataika. Jadi bukan jari yang diletakkan di lutut, bukan ujung jari, tetapi rah. Jadi pertemuan tengah telapak tangan ini dengan lutut kita. Jadi orang menengok tak. Aku di pau namanya. Jadi dengan demikian berarti jelas bahwa orang yang rukuk di dalam salat maka dia mesti meletakkan dua telapak tangannya itu, telapak tangan yang putih ini, di atas kedua lututnya, kemudian dia genggam seolah-olah dia menggenggam dengan menjarangkan jari jemarinya. Itulah rukuk. Nah, apabila sudah terpenuhi kondisi seperti itu, saudara tidak perlu diletakkan untuk latihannya kali dia dipunggung kan. Dan jadi kalau dulu memang kalau kita sholat dulu letakkan guru kalau sudah seperti itu sudah lurus itu punggung kita. Yang penting tidak mendeliknya. Tentu dia harus luruskan kaki, otomatis posisi punggungnya akan nyata. Ini yang perlu main galih dan berbagai macam. Kalau dia telah lakukan rukuk seperti itu, otomatis posisi rukuknya telah terpenuhi olehnya tuntutan syariat. Itu rukuk. Nah, kita belum bicara tentang azkar. Nanti kemudian kita bicara zikir. Nah, sekarang rukuk saja dulu. Nah, apabila dia dalam keadaan sujud nanti, maka tidak seperti itu posisi telapak tangannya atau jari jemari ini. Ketika dia sujud, maka dhamma harus dia rapatkan jari jemarinya ketika sujud. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan membicarakan tentang rukuk. Al-i'tidalu fil rukuk. Dianjurkan untuk i'tidal di dalam rukuknya. Maknanya i'tadala. Apa makna i'tidal? I'tidal itu berasal dari kata adil. Orang sering mengatakan lurus. Jadi yang dikatakan i'tidal di dalam rukuk itu tidak mendongak dia dan tidak pula menekur. Jadi ada orang yang berkelebihan mana model itu sehingga bengkok ini. Tapi kalau dia lurus tidak. Dan tidak pula dia naik ke atas. Jadi mu'tadilan adalah posisi yang sedang di mana punggungnya itu lurus. Nah, sehingga ruas-ruas tubuhnya, ruas-ruas badan, terus tulang punggungnya itu berada pada posisi yang tepat. Nah, perintahnya tidak itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas ini ada di dalam Imam An-Nasa'i. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'tadilu fil ruku' was sujud. Ingat? Kita sering kalau i'tidal itu nama anggap apa? I'tidal naik ke kan itu maknanya. Sebenarnya tidak. I'tidal itu ada di dalam rukuk, ada di dalam sujud. Mana i'tidal? Luruskanlah punggungmu, posisimu dalam sujud. Ada orang sebagian kalau sujud, entah aku mungkin ibu mencari lapik kau tak terpakai kali kan. Nyokajan sampai ke ujung. Kan ada sebagian. Mungkin dia fikir, kok mahal banding rasa paruh itu pakai padahal tidak kan. Nah, jadi tidak begitu. Begitu juga rukuk. Ada sebagian orang yang rukuk ini turun badan-badannya ke bawah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, i'tadilu fil ruku' was sujud. I'tidallah kamu di dalam rukuk dan sujudmu. Apa makna dari i'tidal tersebut? Makna i'tidal itu dijelaskan di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Kata Ummul Mukminin Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana
idza raka'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rukuk, lam yusqis ra'sah wa lam yusawwibhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk lam yusqis ra'sah wa la yusawwibhu, tidak menundukkan kepala beliau, ya, dan tidak pula mendongakkannya ke atas. Jadi posisi kepala yang perlu sejajar dengan punggung. Begitu petunjuk dari Ummul Mukminin Aisyah. Jadi jadi kecilkan, bekok lama mencat, bakok deko kepala aku nan teragak di nyosenda. Ingat, ibadah ini ada tauhid, ada ketetapannya dari syariat. Nah begitu umat Islam melakukan ibadah. Jadi tidak dikarang-karang, tetapi betul-betul mengamalkan sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat salat. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah, Nabi kalau rukuk la yusqis, makna yusqis itu tidak menundukkan kepala beliau, kemudian tidak seolah-olah beliau memandang ke arah kaki, tidak, tetapi tidak pula yusawwib, dan tidak pula tidak mendongakkan kepala dan tidak menundukkan. Yusawwib, menundukkan, yusqis, mendongakkan. Jadi tidak mendongak dan tidak menundukkan kepala beliau, tetapi berarti posisi dari kepala beliau itu sejajar dengan apa? Dengan punggung beliau. Nah, fatahasal min hada. Nah, dari dalil-dalil tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa rukuk ayyan haniyar rakib, hendaklah orang yang rukuk itu merunduk dia, wa yabsuta dhahrah, jangan dia melengkungkan, tetapi mendatarkan punggungnya. Jangan dia lengkungkan, mendatarkan punggungnya, min ghairi taqwis. Jadi jangan dibuat seperti musuh kepala. Tidak. Jadi dia luruskan. Kemudian wa yadau ra'sahu muwaziyan li dhahrihi, dan dia letakkan posisi kepalanya sama datar dengan punggungnya, min ghairi khafdin, tidak dia tundukkan, wala raf'in, dan tidak dia angkat. Nah, kalau sudah seperti itu seseorang itu rukuk, maka berarti dia telah melakukan rukuk yang bersesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu rukuk telah dipenuhi tuntutan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika dia akan rukuk, apakah dia berisyarat dengan takbir? Nah, kalau iya, apakah hukum takbir ketika hendak rukuk tersebut? Kita ketahui bahwa hukum takbiratul intiqal, takbir berpindah dari rukun ke rukun, itu adalah min rukun ila rukun. Di situ ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, buat takbiratul intiqal, takbir ketika hendak rukuk, begitu juga nanti sami Allahu liman hamidah ketika kita qiyam, mengangkat kepala dari rukuk rafa, begitu juga takbir Allahu akbar akan sujud. Ada dua pendapat ulama dalam perkara ini. Kalau takbiratul ihram sudah jelas, hukumnya adalah wajib dan rukun min arkanis shalah. Kenapa? Kalau orang tidak takbir, dia tidak bisa masuk ke dalam salat. Salat itu, takbir itu adalah iftitah, dan nanti penutupnya adalah salam. Nah, bagaimana dengan takbir ketika akan rukuk Allahu akbar? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia wajib hukumnya, dan itu adalah mazhab Hambali. Hambali mengatakan wajib. Sedangkan pendapat yang kedua adalah sunnah. Ini masyhur. Namun ada yang mengatakan, pendapat lain mengatakan itu fardu min furudis shalah.
berarti kalau begitu batal sholatnya walaupun dia lupa. Nah, tapi kalau kita lihat pendapat yang lebih kuat dari dalil-dalil itu wajib. Nah, kapan seseorang akan bertakbir? Nah, perhatikan, sebagian imam kita kadang ada yang rukuk dulunya, baru dia takbir. Allahu Akbar. Kan ada begitu? Kadang sujud dulunya. Lah sujud lah terletak kaniangnya baru dia Allahu Akbar. Amalan yang seperti ini sebenarnya tidak ada alasan yang kuat untuk melakukannya. Kita berharap imam-imam tidak membiasakan seperti itu. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa takbir intiqal itu tidaklah dalam kategori wajib dan tidak menjadi rukun. Ada di antara ulama yang mengatakan begitu. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama, itu sunnah cuma. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana beliau mengisyaratkan takbir ketika berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain dalam salat, beliau di dalam riwayat-riwayat dikatakan hina. Jadi Nabi itu yukabbir, bertakbir hina, ketika. Hina itu maknanya adalah bersamaan. Ya, karena itu yang tepat ketika seseorang menjadi imam adalah takbirnya bersamaan dengan intiqal dia, dengan perpindahan dia itu. Jadi ketika dia berdiri, ya kan? Itu setelah dia baca ayat, dia Allahu Akbar, itu yang pas. Itu baru namakan takbir intiqal. Apakah alasan nanti khawatir didahului oleh imam bisa merubah prinsip ini? Tidak. Di sebagian imam, kenapa membuat takbir dia atau isyarat dia terlambat? Alasannya menegang makmum. Ya tidak ada menegang makmum kemudian merusak solat sendiri. Nah, dulu itu. Jadi sebaiknya yang jadi imam tetap konsisten bahwa itu takbirul intiqal, takbir perpindahan dari suatu keadaan di dalam salat kepada keadaan yang lain, dari berdiri kepada rukuk, dari rukuk mengangkat ke berdiri, dari berdiri kepada sujud, misalnya kan? Nah, itu takbir Allahu Akbar itu dilakukan kapan? Ketika seseorang itu berpindah tersebut. Kalau itu akan dilambatkan sedikit, jangan sampai selesai dahulu perpindahan baru kemudian takbir dibaca. Walaupun ada mengatakan sunnah, tetapi sebaiknya kita ikuti. Kan hukumnya sunnah cuma, tetapi di dalam sunnah Rasulullah SAW beliau bertakbir hina, ketika, termasuk juga ketika takbiratul ihram. Ada orang diangkatnya dulu Allahu Akbar. Padahal di dalam hadis yang masyhur sudah jelas bahwa mengangkat tangan, bertakbir dan niat yang ada di dalam seperti yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um itu 3 perbuatan yang bersamaan. Apa itu? Mengangkat tangan, membaca takbir dan meniatkan di dalam hati. Itu adalah kalimat yang bersamaan adanya. Jadi jangan ditunda. Sedangkan alasan khawatir nanti kalau cepat misalnya, memang sebagian jamaah ini adonan lebih kencang dari imamnya. Ya kan? Imamnya baru Sami Allahu liman hamidah. Jangan dulu tuh. Nah, yang dikhawatirkan kan ada ancaman.
siapa yang mendahului imamnya ketika itu hawala, dirobah kepalanya seperti kepala keledai, kan gitu. Itu yang ditakutkan. Nah, tetapi apakah alasan hadis tersebut kemudian imam harus merubah cara sholatnya? Tidak. Yang mesti dilakukan makmum dan harus belajar sholat. Nah, kalau nanti demi menimang itu bergeser semua, berisiko sholat bisa berubah. Nah, karena itu makmum itu makanya belajar sholat itu jangan ditukuikan di MDA, TPA, musola luyu. Harus belajar balik. Ditambah, kondak kini itu kan imam-imam awak lah mulai kadang-kadang dia mulai memahami bahwa setelah tasyahud berdoa. Karena ada sebagian imam kini itu hendak berdoa lain setelah salat fardu. Kenapa? Karena sebagian imam ingin memberikan kesempurnaan salat berjamaah kepada makmum. Di antara sempurnanya itu insiraf, berpalingnya makmum itu bersamaan dengan berpalingnya imam. Karena itu dia nak salat sunat di masjid dahulu, sesudah salat dia pergi pulang supaya capek dia keluar, supaya bisa agak capek kan sembrono berjamaah itu kan insiraf kita, berpaling kita itu tidak mendahului dari imam itu afdal. Kalau kayu jangan lama mana. Nah, dengan demikian sebagian imam sekarang setelah dia zikir yang ma'thurah yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, kemudian dia serahkan saja berdoa kepada kita yang mau berdoa atau tidak, dan setelah itu dia akan berdiri. Nah, kita perhatikan untuk yang seperti itu doa dia cukupkan di mana? Jangan dikatakan imam itu tidak membawa kita dalam doanya. Bisa jadi dia berdoa sebelum salam. Kan ada beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW seperti ta'awuz, berselindung dari yang keempat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar, dan seterusnya sampai fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal, gitu kan? Nah, kemudian maghfir li ma qaddamtu wa ma. Nah, awak kaji awak sejak dulu tak ada itu. Dan imam pula lah mau saat itu salam deh. Awak datang tu nak dibaca, akhirnya mau pergi. Ada dua salam. Itu makanya saya harapkan belajar salat itu terus tingkatkan. So ilmu itu adalah salah satu penopang utama kekhusyukan ibadah. Jadi kalau orang tidak berilmu tentang salat, tidak berilmu tentang kaifiyatnya, tidak berilmu tentang bacaannya, qiraatnya, bagaimana dia akan khusyuk? Orang baru khusyuk itu kalau dia mengerti yang dibaca, fahamnya adanya kerajuan, itu baru dia khusyuk. Dia perlu diingat. Kalau tidak begitu tidak bisa dia khusyuk. Dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Tapi dia tak faham Rasul nak berdosa. Itu ada di jawab. Jadi belajar solat itu tidak boleh berhenti. Terus ditingkatkan pemahaman kita. Karena itulah di antara yang utama kekhusyukan adalah memahami apa yang dimaksud di dalam salat itu, baik dari sisi af'alnya, perbuatannya, maupun aqwal, perkataannya. Kalau tidak, akhirnya kita yang kehilangan paham di kanan, berzikir dalam bandai. Nah, akhirnya upe-upe ke imam. Kau tadi nak cara menikah dulu, kami orang tak berbagai macam. Nah, ini sering muncul, walaupun banyak orang kadang tak mau mengaku bahwa dia sudah terseret kepada keluar dari kekhusyukan salat karena dia tidak bisa mengisi waktu di dalam salat ketika apalagi ketika berjamaah. Nah, karena itu salat harus terus ditingkatkan pelajarannya, harus ditambah ilmunya, tidak dicukupkan dulu pelajaran ketika di surau kamu itu pelajaran dasar. Sekarang harus dikembangkan. Nah, jadi kembali kita kepada takbir tadi. Nah, sebaiknya takbir itu bagaimana? Takbir itu adalah
dilakukan ketika gerakan tersebut. Jadi ketika intiqal, ketika perpindahan, itulah pendapat yang rajih, yang kuat berdasarkan kepada dalil-dalil syar'i. Jadi kalau ada kekhawatiran makmum itu mendahului imamnya, maka makmum yang harus belajar bagaimana berjamaah. Nah, itu persoalannya. Jadi bukan imam yang merombak petunjuk. Jadi makmum harus belajar bagaimana berjamaah. Mulai dari adab berjamaah. Kita akan sampai ke sana nanti. Keluar dari rumah saja sudah ada adabnya kita berjamaah. Lihatlah orang-orang yang tidak tahu adab berjamaah. Saji seorang iqamat lebih baik lari dari pintu saji. Apa yang? Dia sudah melanggar adab. Kenapa? Karena Nabi melarang itu. Idza uqimatis shalah, kalau dah iqamat orang untuk salat, fala ta'tuna tas'au. Jangan kamu datang berlari. Alaikum sakinah, tenang sajalah berjalan. Fama wajadtum, berapa yang salat, yang dapat salat dengan imam. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang tertinggal ya sudah, yang luput sempurnakan begitu. Tetapi jangan serupa itu taruh. Tentu dijaga waktu. Karena Al-Quran menyuruh hafizu ala salawat was salatul wusta. Pelihara salat. Apa makna pelihara salat? Hafizu ala awqatiha wa hafizu ala ahdabiha. Jadi ketika kita memahami ayat hafizu ala salawat, peliharalah salat-salat, maknanya dua. Hal dari pelihara. Yang pertama pelihara waktunya. Sebelum tiba datanglah dulu. Yang kedua pelihara ada pelaksanaannya agar muafiqatan sesuai dengan petunjuk syariat. Itu penjagaan. Kalau suruh menjaga salat ada dua makna, supaya dia terangkai. Tapi kalau keadaan tertentu, orang sudah iqamah, apakah dibolehkan kita berlari? Enggak. Kenapa? Kalau dikaji dari sisi kajian khusyuk, dari sisi khusyuk, itu akan merusak nanti kekhusyukan. Hilang khusyuknya. Apalagi kebanyakan dari kita tak kaja sadonya. Amuk kau tak lo selesaikan dulu. Nah, sudah berlari tadi amuk sasak langsung Allahu Akbar. Sarakaat mengambil amuk. Jadi hikmahnya kenapa Nabi SAW melarang orang berlari? Ya diantaranya adalah tidak cocok dengan muru'ah, dengan wibawa seorang muslim dan muslimah. Yang kedua, untuk menolong kita agar menjaga waktu. Jangan ketika dakik-dakik, beko dipacu lari ke situ. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan kekhusyukan di dalam salat. Jadi adabnya itu. Jadi ketika orang akan berangkat salat, ada adab untuk salat berjamaah. Adab ini tidak hanya adab zahiriyah saja, ada adab batiniyah juga, ada adab ruhiyahnya. Adab ruhiyahnya, yaitu yang pertama adalah wada'an. Makanya Nabi SAW di antara kalimat beliau memberikan petunjuk kepada orang yang salat, idza shalla ahadukum falyusalli salata muwaddi'in. Apabila salah seorang kamu salat, hendaklah dia salat seperti muwaddi'. Muwaddi' itu orang yang mengucapkan bye-bye, kira-kira. Mengucapkan selamat tinggal, mendadahkan sesuatu. Tinggal dulu sementara wahai dunia, wahai segala kesibukan, wahai segala masalah, tinggal dahulu. Saya sekarang sedang menyibukkan diri dengan Allah. Tidak ada tempat bagimu di dalam hati atau di dalam perbuatan. Begitu. Itu wadah namanya. Nah itu ada. Di mana dimulai? Semenjak awal hendak mendirikan salat. Nah, kemudian adab itu adab batin. Bagaimana adab zahir? Adab zahir khuzu zinatakum. Ambil pakaian yang rapi, bersih. Bukan berarti pelagak kamu saja. Nah, baru dibuatkan pakai. Nah, itu maknanya khuzu zinatakum. Tetapi adalah yang pantas dipakai. Jadi kalau kita mau ke masjid, yang pantas dipakai.
Saya kalau sudah melihat orang nikahan di masjid itu, itu udah rumi Pak mencari. Dan sia-sia saya masuk. Nah, harusnya dijaga. Kalau boleh saja akad nikah di rumah Allah, tetapi dijaga. Oh tidak, betul kantun udah begini saya ini. Ada lobansi ini begini. Oh, ibu kamu buat masalah. Siapalah yang membuat aturan tentang itu? Ibu nyoman kalau mak tidak ngabini saja dulu. Rumit kadang-kadang. Ya rumah Allah jangan dibuat seperti itu. Kadang dulu bercampur bau laki-laki dan perempuan dengan alasan pernikahan berbagai macam. Jadi kalau kita ke masjid khudhu zina, ambil perhiasan yang maksud adalah perhiasan yang pantas, yang sesuai dengan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Hadir dia dalam keadaan seperti itu. Nah, begitu juga itu adab lahiriah. Termasuk juga jangan dahulu memakan makanan atau hal-hal yang membuat bau tidak sedap. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syajaratain, siapa yang makan ini dua yang ini, fala yaqrubanna, jangan dekat-dekat musalla tempat salat kami, yaitu basal dan thum, bawang merah dan bawang putih. Kenapa? Kalau di Arab sana bawang itu jadi pegatuk orang, di awak jari yang menjadi pegatuk. Nah, di sana itu basal. Orang tu kalau makan di situ ada tu bawang yang mentah, biasa dia makan. Ternyata kata orang ahli gizi itu ada kegunaannya untuk menyimbangi berbagai macam, apalagi setelah makan kambing dan sebagainya. Nah, itu. Nah, siapa yang makan ini terlalu dekat, maknanya masih tercium bau itu, jangan dulu. Ya, awak tentu dibawa ke pantai, bukan dilarang makan pantai. Nah, jadi kalau mau makan pantai, tapi hadir di kelompok pencinta pantai, silakan. Tapi itu pantai kok semuanya parfum dari orang dan sayang dikai. Tapi kalau di majelis orang itu jangankan pantai, jangankan jengkol ya, durian pun. Nah, coba bayangkan puasa dan solat orang itu setahun. Mengganggu kekhusyukan, itu adab namanya. Nah, termasuk di masjidnya segala hal yang akan mengganggu kekhusyukan. Kan ada orang bertengkar perkara, anak-anak boleh tak dibawa ke masjid? Anak-anak yang akan dibawa ke masjid itu bukan anak-anak yang sedang musuh. Dia perlu diingat. Bukan anak-anak yang belum pandai bermajelis. Yang dibawa ke masjid itu anak-anak nalah mumayyiz. Itu nak dibawa ke masjid. Tapi kalau anak-anak yang tidak mumayyiz, yang tak ngerti suruh dan tagak, larinya yang banyak mimbar berbagai dijujukan make dan berbagai macam, itu tak disuruh dibawa ke masjid. Ia kan pernah Nabi itu Hasan Husain naik ke pundak beliau, begitu kan? Nabi kan tak membawa. Jadi memahami hadis ini jelas-jelas itu adalah kasus. Tidak ada Nabi SAW sengaja membawa keduanya. Keduanya itu keluar dari rumahnya. Dan tahu apa dari ibu rumah Fatimah di mana? Rumah Fatimah itu di belakang rumah Aisyah. Rumah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib di belakang rumah Aisyah. Sekarang rumah Fatimah dan rumah Aisyah itu telah terkurung dalam maksurah, di dalam pagar dinding kubur Nabi itu. Sekarang itu dua rumah, termasuk rumah di belakangnya adalah rumah dari Ummu Salamah. Juga sudah terkurung, jadi sudah berapa rumah ini. Nah, karena dia di samping masjid seperti di situ, ya keluar. Nah, itulah yang supaya dia jangan terjatuh, ya disambut oleh Nabi. Itu kondisi keadaannya tidak sengaja beliau bawa. Itu yang perlu difahami. Nah, ketika Nabi SAW pernah menjadi imam, kemudian mendengarkan ada bayi menangis, ada anak kecil, beliau ringkaskan bacaan beliau. Kenapa? Khawatir jangan-jangan ibunya salat di belakang beliau. Itu juga dimaknai apa? Kalau dibiarkan menangis terus, bukan ibunya saja tidak khusyuk, jamaah lain juga tidak khusyuk. Jadi jangan kita ini kadang-kadang bagaimana ya? Tontonan itu acok menjadi tuntunan.
Ada tontonan saji di Turki, anak-anak berlari-lari, berbagai macam. Nah, kemudian dibuat pada itu lewat seluruh anak lari saji. Nah, tentu berbeda keadaan dan situasinya. Tidak di semua masjid seperti itu, yang perlu diingat. Baiklah ke masjid biru, ada anak-anak lari-lari sudah, masuk. Saya kalau non muslim tak bisa masuk ke dalam. Ada bahagian juga yang bisa tulis sampai di situ berbagai macam. Jadi karena itu harus dipakai adab ketika berada di masjid. Nah, kembali kita kepada takbiratul intiqal. Jadi takbir intiqal pendapat yang kuat karena Nabi SAW di dalam seluruh riwayat tentang salat beliau tidak ada beliau tinggalkan. Jadi tidak ada Nabi dan Nabi yang saja kalau di salat jahat atau menjadi imam di salat sir sekalipun, ketika beliau berpindah dari suatu gerakan ke gerakan yang lain, melainkan asyara, beliau isyaratkan dengan takbir. Jelas. Nah, itulah yang menjadi dalil dari mazhab Hambali yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. Alasannya Nabi kabbara wa amara bit takbir wa dawama alaih. Nabi senantiasa bertakbir. Beliau perintahkan untuk bertakbir. Beliau rutinkan yang seperti itu. Kemudian beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian buat coret takbir sebagai suatu kewajiban. Rasanya nakui alasan untuk itu. Walaupun di antara para ulama termasuk jumhur mengatakan bahwa takbir itu bukanlah suatu kewajiban, tapi sunnah muakkadah. Dengan alasan tadi orang yang tersalah salatnya tadi itu kan disuruh Nabi kabir. Nabi mengatakan zummarka hatta tatma'inna raka. Rukuklah engkau, kemudian zummarfa, angkat kepala engkau. Dan Nabi menyuruh takbirlah ketika rukuk, bacalah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk. Karena tidak ada di dalam hadis orang yang salatnya salah tadi, maka jumhur ulama mengatakan tidak wajib itu. Tapi saya lebih cenderung mengatakan wajib. Kenapa? Karena banyak dan tidak tasabut dalam salat orang yang musyi, yang salatnya itu salah, tapi menjadi kewajiban dan rukun. Al-Fatihah tasabut tadi. Artinya apa? Hadis orang yang tersalah salatnya itu tidak menyebut seluruh aspek yang wajib di dalam salat. Nah, jadi dengan begitu yang lebih dekat kepada dalil sebenarnya adalah takbir intiqal, yaitu bertakbir ketika kita akan berpindah dari suatu keadaan ke keadaan adalah wajib hukumnya. Nah kalau kita hitung, kami hitung dulu. Saya balik kepada berjanji orang BPN. Baik, kalau kita hitung salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat, sebenarnya terdapat di situ adalah 22 takbir. Di antaranya 5 adalah takbirat kulli rakaat. Ada 5 takbir dalam setiap satu rakaat. 4 untuk sujud, 2 sujud. Nah, kemudian rakaat daripadanya 2 untuk sujud sampai, kemudian ada 2 untuk bangkit, kemudian selanjutnya wal khamisah lil ruku' dan 5 untuk rukuk. Jadi isrun dan 20 takbir. Wa takbiratul ihram wa takbiratul qiyam dari tasyahud awal ditambah takbiratul ihram ditambah takbiratul qiyam dari tasyahud awal. Jadi 22. Jadi kalau dihitung takbir Allahu Akbar barangkali rukuk sampai kali rukuk. Sampai. Kemudian berikutnya takbir untuk sujud. Untuk sujud dari berdiri berapa? 4 rakaat 4 pula. Nah, kemudian berikutnya bangkit dari sujud ke duduk antara berapa? Ada tentu 40. Nah, kemudian berikutnya sujud kembali
dari julus. Nah, itulah yang dihitung oleh Al-Imam An-Nawawi, ditambah dengan takbir pertama, takbiratul ihram, kemudian takbir ketika bangkit dari tasyahud untuk rakaat yang ketiga, untuk 4 rakaat, totalnya isnatan wa ishruna takbir, 22 takbir total. Itulah takbiratul ihram. Nah, bila demikian adanya, maka jelas bahwa takbir itu ketika di mana ditemui bisa dihitung, seluruhnya ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada ditinggalkan oleh Rasul. Nah, karena itu makanya perlu untuk diperhatikan dan hukumnya wajib, walaupun tentu dalam perkara ini apabila ditinggalkan, apakah dituntut seseorang untuk sujud sahwi padanya? Tidak. Tetapi mengabaikannya tidak dibenarkan. Jadi kalau dikatakan dia sunnah, mungkin akan lebih dekat dikatakan bukan sunnah biasa, tetapi sunnah muakkadah. Nah, kapan takbir itu? Nah, ini yang saya katakan tadi. Bila bertakbir, apakah takbir dahulu baru menggahit, atau menggahit dahulu kemudian baru bertakbir? Nah, dalam perkara ini ada dua pandangan ulama, dan nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya mana dalil-dalil yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita cukupkan dahulu sampai di sini. Wafaqanallahu iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.